absen dulu. Ilda, Ada Bu. Alvin, Ada Bu. kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita semua berdiri. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami berkumpul bersama untuk mengikuti pelajaran agama. Materi pelajaran kita hari ini tentang saya tumbuh dan berkembang. Dengan model pembelajarannya adalah problem basic learning. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah agar siswa dapat memahami diri sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang. Baik, sebelumnya coba kita semua berdiri. Kemudian kita mengingat dan memperhatikan tubuh kita masing-masing. Nah, sekarang kita bandingkan. Apakah ada perubahan dalam diri saya menyangkut tinggi badan atau berat badan waktu saya di kelas 1 dan sekarang saya ada di kelas 3? Ada perubahan atau tidak? Kita perhatikan gambar A. Itu terdiri dari sekian banyak orang. Lalu yang kedua, gambar B. Ini ada 3 jenis kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Sudah lihat semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu guru bertanya. Coba anak-anak menjawab. Apa yang terjadi pada gambar A tadi? Apa yang terjadi pada gambar A? Ya, Chelsea. Gambar pertumbuhan manusia, bayi, anak-anak, remaja, dewasa tua, lansia. Iya, coba kita tepuk tangan untuk Chelsea. Baik anak-anak, berarti ada faktor yang mendukung pertumbuhan kita ini, yaitu supaya kita tumbuh menjadi sehat, baik dan kuat, maka kita harus apa? Makan makanan bergizi. Apalagi? Istirahat yang teratur. Apalagi? Olahraga yang teratur. Kemudian kalau tubuh kita ini supaya bisa berkembang menjadi baik, maka apa yang harus kita buat? Belajar. Apalagi? Terlibat Terlibat dalam kegiatan di masyarakat. Apalagi? selalu berdoa. Marilah kita mendengarkan cerita kitab suci secara bersama-sama lewat video berikut ini. Mari kita menggali pengalaman dari kitab suci. Kita lihat kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Yesus bertambah besar. Setelah Yesus dipersembahkan di bait Allah oleh orang tuanya, mereka kembali ke rumahnya di Nazaret. Yesus bertambah besar dan kuat. Ia bijaksana sekali. Kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan pertumbuhan dan perkembangan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus dilahirkan. Mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Yesus berusia 8 hari
disunat, dan diberi nama. Ia dipersembahkan di bait Allah. Yesus membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Yesus berusia 12 tahun, tertinggal di bait Allah bersama para imam-imam. Ia berani bertanya jawab. Kita lihat kitab suci Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Berusia 30 tahun, Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan memulai mewartakan kerajaan Allah. Yuk lihat Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai ayat 52. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah pertumbuhan dan perkembangan Tuhan Yesus. Baik, kita sudah mendengarkan cerita kitab suci tadi. Sudah mendengarkan cerita kitab suci? Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya, kemudian dikerjakan di dalam kelompok. Lalu sebentar baru kita laporkan di depan. Nama kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok di sebelah namanya kelompok apa? Kalau kelompok ini namanya kelompok Melati. Oke, sekarang kelompok Mawar melaporkan hasil diskusi mereka. Kami dari kelompok Mawar akan melaporkan hasil diskusi kami. Selain tubuhnya bertambah besar, perkembangan apalagi yang dialami Yesus, semakin bijaksana, cerdas, pintar. Siapa sajakah orang-orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang? Orang tuanya. Apa saja yang kamu lakukan menjadi anak yang cerdas, sehat, dan bijaksana? Makan makanan bergizi, olahraga yang cukup, belajar dengan giat, berdoa dan baca kitab suci. Oke, kita tepuk salut untuk kelompok Mawar. Ya. Ya, sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok Melati. Kami dari kelompok Melati mau membacakan hasil diskusi kami. 1. Selain tubuhnya bertambah besar, perkembangan apalagi yang dialami Yesus, semakin bijaksana, cerdas, dan pintar. Siapa sajakah orang-orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang? Orang tuanya. Apa saja yang kamu lakukan untuk menjadi anak yang cerdas, sehat, dan bijaksana? Makan makanan bergizi, olahraga yang cukup, belajar dengan giat, selalu berdoa dan baca kitab suci. Oke, tepuk tangan, tepuk salut untuk kelompok Melati. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tuhan itu memberikan karunia kepada kita untuk bertumbuh dan
berkembang secara baik, kemudian juga memilih orang untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Orang-orang itu adalah orang tua kita, guru-guru kita, dan juga teman-teman kita. Oke. Lalu sekarang hal yang sama yang kita alami juga pernah dialami oleh siapa? Yesus. Kita lihat dalam kitab suci tadi bahwa Yesus itu dilahirkan menjadi bayi seperti kita. Betulkah tidak? Betul. Setelah Yesus dilahirkan, 8 hari kemudian Tuhan Yesus dibawa oleh orang tuanya kemana? Ke bait Allah. Untuk apa di sana? Untuk disunat dan diberi nama. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mengikuti pelajaran dari awal tadi, kita menggali, melihat kita punya pengalaman hidup bersama dengan orang tua, dengan guru, dengan teman-teman, dan juga bandingkan dengan isi kitab suci apa yang dialami oleh Yesus tadi, maka kita sama-sama merefleksikan satu hal ini untuk pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Berarti pertumbuhan dan perkembangan diri kita ini, kita pulang sebentar, kita buat jadwal belajar di rumah. Bisa atau tidak? Bisa. Kita buatkan jadwal belajar di rumah, kemudian kita minta orang tua kita untuk memberikan tanda tangan, memberikan kesimpulan secara umum materi kita hari ini, bahwa setiap manusia mengalami